Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh di sini Muhammad Faris Fadil dan ini saudara Aneh, bisa perkenalkan diri dulu. Kan kita udah kenal, kenapa kenalan lagi? Ya biar kita lebih deket. Lebih deket aja kan ya? Soalnya belum pada kenal nih. Belum pada kenal ini yang lain. Jadi, kenalin, nama Aneh sama Jaki Jelani dari kelas 12 MA. Kelas 12 SMA. Oke. Jadi gini Bro Zaki, apa kita tuh? akan membahas tentang yang namanya ilmu waris atau yang bisa disebut faraid. Ilmu waris lagi nih Bung Faris nih. Jadi gini, sebelum kita membahasnya, apa yang Anda ketahui tentang faraid? Jadi Aneh sebagai pembicara di sini nih Iya. ya. Anda yang nanya-nanya. Iya. Oke, berarti kalau menurut Aneh sendiri faraid itu gimana cara kita mengatur harta waris itu sendiri sih kalau menurut Aneh ya Bro Faris. Dan seperti yang kita tahu pelajaran dari faraid ini sudah makin lama makin menghilang. Makin menghilang. Iya. Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang gitu. Kita lanjut aja kali ya. Kita lanjut aja langsung masuk ke inti bahasa kita. Yaitu Kita ngebahas tentang dalil-dalil waris. dalil-dalil waris. Bisa dibacain Bung Faris apa nih dalil-dalil waris tuh? Jadi gini, Allah Ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran tentang warisan yang tertuang pada surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Waduh, berarti semua dalil waris tuh ada di An-Nisa itu sendiri ya? Iya. Berarti Allah tuh udah baik banget lah ngasih kita gimana sih cara kita pembagian waris menurut Islam itu sendiri. Jadi langsung aja. Langsung dibuka aja kali ya. Langsung dibuka aja. Apa nih? Langsung bahas saya dari surat An-Nisa ayat 7. Aneh bacain nih. Bacain aja langsung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Jadi artinya gini Bro Zaki, Apa tuh? bacain aja ya. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Iya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dari surat An-Nisa ayat 7. Penjelasannya gimana tuh Bung Faris tuh? Jadi di sini kita bisa menafsirkan kalau pada ayat ke-7 dalam surat An-Nisa Allah Ta'ala menyebutkan tentang hak bagian harta warisan dari orang tua dan karib kerabat bagi laki-laki dan perempuan. Berarti dua-duanya kena ya? Iya, jadi ayat tersebut diturunkan karena pada masa jahiliyah dulu harta warisan hanya diberikan kepada orang-orang yang kuat dan orang yang ikut perang, Bro Zaki. Oh. Sedangkan orang-orang yang lemah seperti wanita dan anak-anak tidak mendapat pembagian sama sekali, Bro Zaki. Berarti bisa dibilang Allah itu maha adil ya. Maha adil Allah. Karena di zaman jahiliyah seperti yang kita tahu sendiri, orang-orang zaman jahiliyah itu orang-orang yang sangat jahil. Sangat jahil. Karena lebih mementingkan sesuatu dari sesuatu lah gitu kan ibaratnya. Dan orang-orang itu yang dibagikan harta warisannya kepada orang yang gak ikut perang. Iya. Dan wanita itu terkadang wanita dan anak-anak tidak dapat harta waris itu sendiri. Iya. Jadi Allah emang sangat adil, Bro Zaki. Allah adil banget sih emang. Untuk manusia. Jadi kita langsung lanjut aja ke dalil yang kedua. Ayo langsung nih. Dari surat An-Nisa ayat 11. Bisa bacakan lagi Bro Zaki. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa isnataini falahunna thulutsu ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ya nih, bacain lagi nih artinya, Bro. Bacain lagi coba dong. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak-anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya ini maksudnya dua lebih lah ya. Dua lebih itu maksudnya. Bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang aja, maka dia memperoleh setengah harta. Setengah harta yang ditinggalkan, Bro Zaki. Dan iya. Untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja,
maka ibunya mendapatkan sepertiga. Sepertiga. Jika dia yang meninggalkan mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat 11. Berat banget ya Allah ya. Berat banget ini. Berat banget Allah ngasih kita sebuah ketetapan kayak gini gitu ya. Tapi kita juga harus nentuin juga sih. Jadi yang kita tahu bahwa pada ayat ke-11 Allah Ta'ala bercerita tentang bagian yang didapat dari harta warisan oleh usul. Usul yaitu kerabat atau si mayit seperti ayah, ibu, kakek, dan ke atasnya. Atau furu, kerabat bawah si mayit seperti anak dan cucu dan ke bawahnya. Jadi bisa dibilang sesuatu yang dekat dari si mayit itu lebih banyak dapat harta warisnya ya, gitu kan. Dan semuanya akan menghalangi, anak laki-laki itu bakal menghalangi dari sisi lainnya itu. Jadi lanjut ke dalil yang selanjutnya. Dalil yang selanjutnya apa tuh? Ayat 12. Bisa dibacakan lagi Bro Zaki. Aneh lagi nih yang baca nih. Lanjut. Oke deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fayan kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyati yusina biha audain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fayan kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyati tusuna biha audain wa ya kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fayan kanu aktsaru min zalika fahum syuraka fis sudus min ba'di wasiyati yusabiha audain ghairu mudari wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Ini ada bacain lagi nih artinya. Apa tuh? Dan bagianmu suami-suami adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki si ibu atau seorang saudara perempuan si ibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara si ibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat dan setelah dibayar hutang-hutangnya dan tidak menyusahkan kepada ahli waris, demikian ketetapan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Lagi-lagi Allah ngebahas sesuatu yang kita manusia kayaknya nggak bakal adil nih kalau kita yang buat ya. Kalau kita buat sendiri bakal kacau urusan. Iya, kayaknya kalau kita buat udah hartanya semua buat kita aja. Langsung main bunuh-bunuhan itu. Dapat semuanya. Jadi di sini bisa ditafsirkan pada surat An-Nisa ayat ke-12. Pada ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang bagian harta warisan yang didapatkan oleh suami istri dan saudara si ibu, Bro Zaki. Suami istri ya, berarti kalau kalau nggak ada anak dapatnya setengah. Kalau suami nggak ada anaknya dapatnya seperempat. Kalau istri nggak ada anak dapatnya seperempat. Dan kalau dia ada anak dapatnya 1/8. Sini Allah lagi-lagi ngebahas sesuatu yang kita bilang rumit banget nggak sih? Rumit banget ini sebenarnya tentang faro itu ribet banget kalau bisa dipelajarin. Bisa dipelajarin sih kalau bisa dipelajarin. Jadi kita ini termasuk orang yang beruntung nggak sih? Alhamdulillah kita belajar tentang faro itu. Kita membagikan sedikit ilmu buat teman-teman semua. Alhamdulillah. Amal jariah. Jadi langsung aja ke dalil sebelumnya. Dalil sesudahnya, maaf. Oke, saya akan bacakan dalil setelahnya, yaitu dari An-Nisa ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falahan nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Fa in kanat tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatur rijalan wa nisaa falizakari mislu hazzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Ini langsung aneh bacain artinya ya.
mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuan itu adalah setengah harta dari harta yang ditinggalkan. Dan saudara yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 176. Kayaknya udah nih dari dalil Al-Quran nih ya. Atau penjelasin dulu nih. Langsung kita jelasin dulu biar salah tafsir nanti yang lain. Pada firman Allah Ta'ala pada surat An-Nisa ayat ke-176, Allah Ta'ala menyebutkan tentang bagian harta warisan bagi saudara atau saudari kandung dan saudara atau saudari seayah. Seperti yang kita tahu nih Bung Baris nih ya, kan kalau saudara itu nggak bakal dapet kalau dia punya anak laki-laki, iya kan? Yeah. Anak laki-laki itu menutup semua bagian ke samping, khususnya ke samping itu sendiri ya. Aneh bacain ya artinya nih ya. Bacain. Berikanlah bagian-bagian itu harta warisan kepada keluarganya yang berhak untuk mendapatkannya. Jika masih ada yang tersisa, maka yang utama mendapatkannya adalah laki terdekat. Muttafaqun alaih. Jadi di sini hadis Rasulullah SAW yang bercerita tentang harta warisannya itu sabda beliau SAW. Apabila kita gabungkan hadis ini dengan ayat-ayat di atas yang tadi tuh yang kita bahas, maka telah sempurnakanlah hukum faraid yang berkaitan dengan bagian yang didapat oleh masing-masing keluarga yang berhak mendapatkannya. Yang mana di dalam hadis yang mulia ini menyebutkan siapa yang berhak mendapat sisa harta warisan yang telah dibagi kepada keluarga yang berhak mendapat bagian sesuai bagiannya masing-masing. Yang berhak mendapatkan sisa pembagian harta warisan adalah asobah terdekat dengan nasab. Berarti ini termasuk hal yang rumit sih, hal yang rumit ya, karena jika sudah ditentukan misalkan dari anak laki-laki dari anak perempuan dapat setengah, dari suami dapat 1/4, dapat seperbanyaknya lagi, tapi kan pasti dalam semuanya itu ada sisa dari harta ini sendiri, dan Allah sudah menetapkannya melalui sabda Rasulullah SAW bahwa pembagiannya itu pembagian ahli warisnya asobah yang bisa dibilang dari sisa dari hartanya ini kepada anak laki-laki atau dari laki-laki, pokoknya intinya gitu kan. Bisa dibilang hadis ini adalah hadis penyempurna dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi sekian untuk bahasan kita kali ini ya Bro Zaki ya. Kayaknya ada kurang nih, kita belum bacain yang terakhir nih. Belum bacain. Udah sampai di terakhirnya aja nih kita nih, thank you. Tapi dibacain dulu Bang Baris, apa nih? Jadi ini ada dari pepatah Cina Bro Zaki. Apa tuh? The game cannot be polished with friction nor man perfected without trial. Apa tuh artinya Bang Baris? Bisa dilihat di translate, bisa dilihat sendiri. Aneh tahu nih artinya nih. Apa? Kalau bisa tahu. Sebuah permata tidak akan menjadi permata jika tidak dioles, jika tidak bisa dibilang apa namanya? Dioles atau diasah. Diasah lagi. Seperti seseorang tidak akan menjadi sebuah manusia jika dia tidak melalui sebuah latihan-latihan tertentu. Jadi pesan kita untuk semuanya, semangat belajar faraidnya, semangat terus belajarnya, jangan lelah lah dan jangan capek. Kita harus mati-matian lah untuk belajar, untuk ilmu. Karena kita bakal dapat kebuahan kesabarannya itu di masa depannya nanti. Karena ini adalah termasuk ilmu yang sangat penting jika kita sudah berkeluarga nanti. Ya, jadi sekian, terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak Zaki. Terima kasih udah di podcast kita udah ngobrol malam-malam ini. Iya. Jadi terima kasih untuk semuanya ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.